Teman-teman sekalian, baik Exco Pusat, Exco Provinsi, Exco Kabupaten Kota, tim khusus, dan juga tim IT, sengaja saya memilih rapat pada malam hari ini, meminta pada Bung Sekjen pada hari Minggu. Saya lihat ini yang ikut rapat makin bertambah ya, artinya efektif. Hari libur tapi malam, tapi saya minta maaf ya pada kawan-kawan Indonesia Timur yang sekarang mungkin udah memasuki menjelang pukul 10 ya mungkin ya, 10 malam. Saya minta maaf, nanti saya akan percepat karena kita butuh waktu di mana semua pengurus Exco Pusat yang terkait dengan pemenangan pemilu, Exco Provinsi dan Exco Kabupaten Kota benar-benar hadir. Nanti apalagi kalau kita sudah meluas lagi rapatnya, melibatkan Exco Kecamatan. Kawan-kawan sekalian, percayalah dengan saya yang selalu saya ulang-ulang sampaikan. Kalau partai buruh disiplin dalam rapat, partai buruh secara berkala melakukan rapat, tapi rapat yang efektif, rapat yang terukur, terarah, ada progres, percaya, insya Allah, dengan izin Tuhan yang kuasa, yang maha kuasa, kita akan lolos verifikasi. Partai baru itu, dia bisa lolos verifikasi, ini adalah rezim administrasi. Verifikasi itu adalah rezim administrasi. Oleh karena itu, partai politik yang baru akan mengikuti verifikasi KPU, kunci keberhasilannya rapat. Karena di rapat itulah dilakukan konsolidasi administrasi, konsolidasi informasi, dan konsolidasi instruksi. Saya ulangi, dalam rapat itulah dilakukan 3 konsolidasi. Konsolidasi administrasi, konsolidasi instruksi, dan konsolidasi informasi. Itu rapat. Ingat, injury time. Saya ulang-ulang, makin lama saya makin agak, kalau dirasakan oleh kawan-kawan agak mengeras, agak ketat, dan agak menarik-narik kawan-kawan, justru karena saya sangat menghormati kerja kawan-kawan semua. Kerja ikhlas dan sungguh-sungguh kawan-kawan, jangan gagal, nggak boleh gagal. Tugas seorang pemimpin tertinggi, dia harus memastikan konsolidasi, informasi, dan instruksi itu searah, tidak bercabang. Justru kita, setidak-tidaknya saya sebagai Presiden Partai Buruh, sangat menghormati dan berterima kasih atas kerja ikhlas dan kerja sungguh kawan-kawan. Tidak boleh gagal. Nah, kuncinya, saya bertanggung jawab bersama Sekjen, Wapres, untuk memastikan konsolidasi, informasi, dan instruksi itu bisa sesuai dengan harapan kita. Ya, jadi jangan salah paham. Bahkan di 2-3 provinsi saya keras. Kalau nggak bisa dirubah, saya ganti dengan terpaksa. Ya, saya sudah mengutus Sekjen dan Wapres untuk mempelajari 2-3 provinsi itu. Kalau memang perlu diganti ketuanya, kita ganti. Ya. Karena jangan gara-gara satu provinsi, 33 provinsi yang sudah bekerja luar biasa, bersungguh-sungguh, tenaga, pikiran, bahkan uang, saya tahu benar, bahkan uang secara pribadi-pribadi. Ini partai, tidak ada cukong, saya tahu benar kerja kawan-kawan. Ini partai benar-benar mengandalkan uang gotong royong, iuran, patungan. Saya tahu itu. Jangan 33 provinsi orang sudah bekerja keras, gara-gara satu ketua provinsi hancur. Lebih baik saya ganti satu provinsi. Kasihan dong kawan-kawan yang sungguh-sungguh. Kalau memang tidak mampu, harusnya jujur dan kesatria. Sampaikan kepada kita bahwa tidak sanggup. Nanti kita taruh dia lebih tinggi, misal di Exco Pusat. Biarlah orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas yang menggantikannya. Saya udah tegas ya kepada 1-2 provinsi itu.
Jangan salah paham, bukan. Bukan karena saya arogan, saya sewenang-wenang, apa tidak mempertimbangkan jerih payah kawan-kawan yang 1-2 provinsi, tidak. Justru saya menghormati kerja keras, kerja sungguh-sungguh, kerja ikhlas kawan-kawan, terutama di provinsi yang lain. Karena ini rezim administrasi, konsolidasi administrasi, catat ya, konsolidasi administrasi, konsolidasi informasi, konsolidasi instruksi. Ini kerja-kerja tim. Makanya saya orangnya memang diam. Kan saya ulang-ulang bilang, sebagai presiden partai, saya berazam, berjanji pada diri saya sendiri dan pada Tuhan saya. Tidak akan kita ganggu perjuangan kamu di daerah masing-masing. Akan saya jaga kamu, bahkan nyawa taruhan saya. Kamu adalah saudara, tidak sedarah, tapi saudara seideologi. Sebagaimana tadi Sekjen sampaikan. Saya taruh nyawa saya kalau Allah izinkan untuk menjaga kamu sebagai saudara seideologi. Tapi jangan main-main. Kalau main-main saya akan tegas. Saya memang orang yang diam, bercanda, mengucapkan terima kasih. Tapi kalau udah keluar taringnya, tanduknya, kamu berbuat apa aja nggak akan saya dengar. Bukan karena arogansi, bukan karena sok-sokan. Justru sekali lagi saya ulang, saya menghormati kerja sungguh-sungguh, kerja ikhlas kawan. Nggak adil. Ada banyak orang bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan ikhlas, sampai turun ke kecamatan, menggunakan uang sendiri, naik motor berpanas-panasan, berhujan-hujanan, tapi gara-gara satu provinsi, hancur semua. Nggak adil. Lebih baik yang tadi saya akan keras pada provinsi itu. Memang agak capek bangun dari awal lagi. Oleh karena itu, sekali lagi, izinkan saya mengucapkan terima kasih dalam kesempatan ini. Anda sudah hadir rapat. Sekali lagi, rapat adalah konsolidasi administrasi, konsolidasi informasi, dan konsolidasi instruksi. Administrasi, informasi, instruksi. Ya, tolong hadiri rapat. Coba Anda lihat itu, teman-teman di Indonesia Timur, di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT. Itu kan udah jam 10, mereka hanya hadir. Disiplin lah. Dan kalau saya lihat data kabupaten kota sudah 100%. Padahal Medan wilayah mereka jauh lebih sulit. Indonesia, Papua dan Papua Barat itu istilah distrik, bukan kecamatan. Ya, yang lain juga sama tingkat kesulitan. Walaupun Jawa infrastruktur bagus, tapi tingkat kesulitan Jawa semua sudah diisi oleh partai-partai yang berkuasa di parlemen. Susah nyari orang. Intinya sama tingkat kesulitan. Kalimantan pun sama jauh-jauh. Itulah we are the working class. Kami kelas pekerja. Kita ingin membangun negeri ini. Ulang-ulang saya sampaikan, saya ulang lagi. Papua untuk Papua. Tanah Maluku untuk Maluku. Tanah NTT untuk NTT. Tanah Jawa untuk orang Jawa. Tanah Sunda untuk orang Sunda. Tanah Sumatera untuk Sumatera. Tanah Sulawesi untuk Sulawesi. Tanah Kalimantan untuk orang Kalimantan. Tanah NTB, Maluku Utara, dan Papua Barat untuk tanah mereka. Tingkat nasional hanya mengkonsolidasi. Siapa sih seorang Said Iqbal ini? Nggak ada kemampuan menjangkau sampai Sabang, sampai Merauke, Kalimantan Utara, sampai Pulau Rote. Nggak ada. Nggak ada kemampuan saya. Kemampuan Sekjen, Wapres, pengurus-pengurus di tingkat pusat. Karena kita ingin merubah negeri ini jauh lebih baik. Kita ingin membangun di mana kelas pekerja, ibu jamu gendong, buruh pabrik, buruh tani, nelayan, miskin kota, buruh honorer di pelosok negeri, buruh-buruh migran di negeri, orang yang dihina, diperkosa, dibunuh, dihukum pancung, orang-orang termarginalkan, mama-mama di pasar tradisional, supir-supir, tukang ojek, mahasiswa-mahasiswa pelajar yang ibunya susah mencari rezeki untuk
menambah biaya kuliah, anak-anak muda yang mencari pekerjaan yang susah. Kita ingin merubah negeri. Kita nggak mau lagi sekelompok orang kaya, para pemilik modal hitam, berkolusi dengan birokrat jahat, yang ingin terus menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia. Partai buruh kita desain bersama. Ini bukan kerja di pusat. Ini juga kerja di daerah. Ayo sekali lagi. Waktunya tinggal sedikit, Februari. Dan target saya akhir Februari, kita udah bisa masuk Sipol. Awal Februari kita udah uji coba Sipol. Akhir Februari Sipol sudah bisa kita. Ayo kawan-kawan, ayo. Jangan kau sia-siakan perjuanganmu yang sungguh-sungguh, penuh dengan keikhlasan, dan ingin dengan izin Tuhan, kehendak Allah, kita mau rubah negeri ini. Tanamkan semangat itu. Tinggal kecamatan. Jangan menurun. Ngerti kita semua mulai jenuh, kita semua mulai kehabisan sumber daya, sumber uang, sumber tenaga, sumber orang yang silih berganti keluar masuk, sumber-sumber bahkan uang keluarga kita pakai, kita tinggalkan keluarga. Ayo, jangan sia-siakan itu demi negeri ini. Bangkitkan kembali semangat, self-motivation, motivasi diri sendiri. Lihat anak kita kalau pulang, kalau dia tertidur, pandang wajahnya, maka kita akan menitikkan air mata. Apakah masa depan yang akan kita berikan terhadap anak-anak kita? Semangat itu akan muncul. Emang sekarang penuh pengorbanan. Saya bukan orang kaya yang bisa memberimu uang. Bukan orang yang punya kekuasaan yang bisa memberimu jabatan. Tapi saya punya cita-cita dan harapan yang sama dengan saudara. Dan itu udah Anda buktikan. Sudah kamu buktikan. Kabupaten kota itu lebih, yang tadi disampaikan oleh Bung Sekjen, sudah ada perbaikan. Baru tadi siang saya minta dengan saudara Nurjaini. Sudah dahsyat, di atas 75%. Semua rata-rata di atas 80%. Dua provinsi yang kemarin saya sebut dalam rapat minggu yang lalu, yaitu Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, alhamdulillah sudah di atas 80%. Terima kasih Bung Sekjen, ya, Bung Wapres, Bung Yasin, dan terima kasih kawan-kawan Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bang Julius, ya, Frans Caleb, Kalimantan Utara. Terima kasih. Kau telah menyelamatkan Indonesia ini. Kau telah menyelamatkan Partai Buruh. Walaupun semua juga sama. Tapi setidaknya kedatangan Sekjen Ferry, Wapres Agus, dan Bung Yasin, dengan kerja keras Bang Julius, Bang Frans Caleb, semua sekarang sudah teratasi. Sudah 80%. 4 kabupaten kota dari 5 kabupaten kota sudah terisi 80%. Begitu pula Sekretaris Kalimantan Timur, Exco Provinsi Kalimantan Timur, yang sudah berjumpa dengan Bung Sekjen, Bung Wapres, dan Bung Yasin, alhamdulillah. Sekarang sudah 78%. Terima kasih. Sulawesi Tenggara, Arif Sanjaya juga dengan Bung Ramli, Mbak Sumi, ya, Bung Arif Sanjaya, sekarang juga sudah 78%. Lengkap sudah. Saya ulangi. Lengkap sudah Bung Sekjen. Kawan-kawan semua. Lengkap sudah. Lolos kita. Nah, karena itu masuk step yang terakhir. Baru nanti anggota lebih yang terakhir. Step yang ketiga ini. Jangan sia-siakan. Ayo. Terlalu kecil. Dalam profil Partai Buruh yang kita bikin oleh Komite Eksekutif Pusat, ada target, yaitu 75% kecamatan. Tapi juga Bung Sekjen tolong diperiksa, ya. Ini kan hadir juga sekretaris-sekretaris bidang. Cepat kirim ke Bung Ferry. Saya ulangi. Sekretaris bidang cepat kirim ke Bung Ferry. Misal contoh Jawa Barat. Tadi dilaporkan cuma Subang, ternyata tidak. Saya udah dapat laporan langsung. Saudara, saya pasti cek, ya. Wah, saya bukan presiden yang duduk di belakang meja. Saya orang yang akan kerja. Sekjen kerja udah luar biasa bersama Wapres. Dan para staf, ya, terima kasih. Tapi saya pastikan
Saya akan mengecek juga. Ya, saya ambil contoh misal tadi Jawa Barat ya, bukan hanya Subang. Tapi Jawa Barat nih, Kota Bandung sudah ada 29 kecamatan dari 30. Itu udah 99%. Jadi Kota Bandung itu ada 30 kecamatan, Bung Sekjen dan kawan-kawan, 29 kecamatan sudah. Kota Subang tadi sudah disebut 30 kecamatan, 25 kecamatan sudah. Kota Majalengka 26 kecamatan, sudah 13 kecamatan. Artinya dari yang disyaratkan 100%. Kota Cimahi dari 3 kecamatan sudah ada 3 kecamatan. Dahsyat ini, Bung Sekjen periksa lagi ya. Sekretaris bidang tolong lapor cepat. Jangan ditahan. Kalau kamu tahan, nanti numpuk itu si WA. Kalau si WA-nya udah numpuk, itu kan WA pribadi. Itu akan susah dicari. Nah, untuk Sekjen, Bung Sekjen kan udah nulis tadi nomor sekretaris yang barunya, tuh sekretaris yang baru. Kesekretarisan yang baru nomornya. Ya. Kirimnya ke nomor yang baru, ke Bung Sekjennya. Sekretariti ya. Kan udah dicatat ya. Tolong ya kawan-kawan. Dahsyat loh ini, coba bayangin ya. Cimahi udah 100%, bukan 50% lagi. Majalengka 290%. Ya. Kalau dari 50% itu 290% namanya. Dahsyat itu. Bandung misal 29 dari 30. Kan 50%-nya 15, tapi udah 29 kecamatan. 200%. Dahsyat kerjanya. Ya, tolong sekali lagi kawan-kawan. Terima kasih makin meningkat yang ikut rapat. Terima kasih kerja keras. Ayo kecamatan. Target tanggal berapa? 20 Januari, 4 hari lagi. Saya ikut kejar ya. Caranya tadi udah jelas. Isi SK kecamatan, kirim ke sekretaris bidang. Ulangi. Isi SK kecamatan dan lampiran. Lampiran itu fotokopi KTP dan nomor HP. Ulangi. Lampiran itu tadi sudah dijelaskan Bung Sekjen, fotokopi KTP dan nomor HP pengurus kecamatan. 3 orang. Cukup 1 keluarga kalau yang susah. Suami, istri, anak yang udah 17 tahun. Suami, istri, anak nggak apa-apa. Lolos verifikasi dulu. Syukur-syukur bisa 5 orang. Apa susahnya nyari 3 orang, 1 keluarga doang? Ya, itu Jawa Barat tuh. Contoh tadi Kota Bandung 200%, bukan 50%. Bayangin 200%. Dahsyat ini kerja. Dahsyat. Maluku. Luar biasa itu Maluku. Ya. Ayo, kawan-kawan di Jawa, Jogja itu bagus. Ersyad ya, terima kasih Ersyad. Kirnadi. Ayo, sekali lagi, jangan kau sia-siakan pengorbanan waktumu, pengorbanan tenagamu, pengorbanan perasaanmu, pengorbanan uangmu, bahkan kau minta uang dari istrimu untuk nambah-nambah, pengorbanan batinmu, jangan disia-siakan, karena kita udah masuk di step yang injury time, yaitu kecamatan. Saya minta dengan segala hormat, saya minta ketulusan hatimu, keikhlasan hatimu. Ayo isi kecamatan. Isi kecamatan. Menang kita. Menang. Insya Allah. Makin bertambah yang rapat. Menang, saudara. Ayo, menang. Ya, nih saya sabut satu-satu. Ketua Aceh, Habibie. Kabupaten kota sudah 87%. Sumatera Utara, Ketua Willy. Sudah 94% kabupaten kota. 94%. Eprizaldi, Ketua Sumatera Barat. Sudah 100%. 100%. Udah seperti partai besar ini. Ketua Riau, Erik. Sudah 83%. Ketua Kepri, Alfitoni. Sudah 100%. Alfitoni 100%. Ketua Jambi, Bang Sarip, 100%. Ketua Sumatera Selatan, Bang Ali Hanafiah, 100%. Ini partai besar yang bisa begini.
Dahsyat kerjamu ini semua. Luar biasa. Ya Allah, ya Rabb. Dengan izin Allah, izin Tuhan, saya ucapkan terima kasih. Kamu benar-benar ingin mewujudkan partai buruh ini sebagai partai alternatif. Terima kasih. 100%. Kemudian Babel yang orangnya sangat sederhana, Bung Pajeriansa, 86%. Kemarin Bung Fuad sama Bung Tony ya, ketua bidang penggalangan ke sana, dahsyat, 86%. Tukang bengkel, tukang jahit, ibu rumah tangga, mahasiswa, nih Babel nih. Ya, Bengkulu, Roslan, dahsyat ini Roslan. Walaupun tinggal di Muko, 6 jam perjalanan ke ibu kota Bengkulu, dia menginap di kantor, yang akan ada kantor Bengkulu nanti, 90%. Ini kebun ke kebun, saya tahu benar ini Bengkulu. Lampung, Pak Sulaiman, orang tua, 100%. DKI Jakarta, Bung Win, ini pertarungan keras, luar biasa Bung Win. Bung Jainal Abidin, 100%. Jawa Barat, Bung Suparno, Bung Dadan, luar biasa, 100%. Ayo saudara, bantu bahu-membahu. Jangan sia-siakan. Ini kerjamu semua. Bukan kerja seorang Said Iqbal. Kerja Said Iqbal itu pelayan buat partai ini. Bersama Sekjen. Tidak bersama Wapres. Pelayan. Mengkonsolidasi administrasi. Mengkonsolidasi informasi. Membuat instruksi. Coba lihat kerja Sekjen. Dia lagi liburan. Nah, kan mulai terasa kan. Lagi liburan aja saya telepon. Ya. Tolong bikin surat. Tolong ini. Ya karena ikhlas dia jalani. Apalagi staf-staf itu, saudara, aduh luar biasa. Staf itu saya panggil ke rumah kalau saya lagi pengen maunya, harus cepat. Dan alhamdulillah staf-staf kita luar biasa. Denis Marjuki, Septian, Deni, ya siapa itu si Ari, Iqbal Lubis, Marlan, Sulis. Aduh, Angga luar biasa deh. Saya nyembah sama mereka sebagai penghormatan ya. Bukan sebagai ketuhanan. Apalagi sama kamu, kawan-kawan exco provinsi, kawan-kawan exco kabupaten. Coba kamu lihat, hanya partai besar yang bisa seperti ini. Kerjamu luar biasa. Dahsyat. Nggak ada yang di bawah 75%. Atau sudah 75%. Semua di atas 80%. Bahkan ada 10 provinsi 100%. 100%. Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Banten, ya kan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, wah dahsyat. Papua Barat, Maluku, 10 kalau saya nggak salah. Yang lain di bos, 100%. Ini partai besar. Hanya partai besar yang bisa begini infrastruktur partainya. Dan kita tanpa uang, dan itulah kerja ikhlasmu, kerja sungguh-sungguh. Semua di atas 80%. Hanya tinggal Sulawesi Tenggara ya. Tolong dibantu nih Sulawesi Tenggara nih. Mbak Sumi, Bung Ramli ya, Bung Arif Sanjaya, naikin di atas 80%. Kamu ambil 2 kabupaten kota lagi, kamu udah naik. Tibalah akhirnya saudara. Saya ingin mengakhiri. Tibalah akhirnya. Ayo di penghujung waktu. Tibalah akhirnya di penghujung waktu. Bismillah, bismillah. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih. Sang Hyang Widi. Ayo, bismillah, tuntaskan kerja ini. Kecamatan, 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 dan kecamatan. 4 hari ini saya akan pantau terus setiap hari. Kalau perlu kita rapat setiap hari, Bung Sekjen. Ya, malam, jam 7 seperti ini. Setiap hari. Atau 2 hari sekali. Saya minta 2 hari sekali deh, jangan setiap hari. Ya, Bung Sekjen. Tolong dicatat. Kalau kini hari Minggu, berarti kita rapat lagi hari Selasa. Hari Selasa kita rapat lagi hari Kamis. Ayo untuk kemenangan. Raih kemenangan. Kegemilangan Partai Buruh. Saya udah kasih sama kamu tentang bagaimana Partai Buruh strategi akan lolos parliamentary threshold. Jadi kerja kamu nggak sia-sia. Misal katakan, Papua hanya dapat 1 kursi DPR. Papua Barat 1 kursi DPR. Maluku 1 kursi DPR. Maluku Utara 1 kursi DPR.
NTT 1 kursi DPR. Karena kita menangkan suara di Jawa Barat 5,6 juta, maka suaramu terselamatkan. Itu strategi. Izinkan saya kasih kepercayaan kamu kepada saya. Saya akan totally bersama seluruh komite eksekutif pusat dan komite eksekutif Provinsi Jawa Barat, totally 5,6 juta kita dapat suara. Izinkan saya melakukan itu. Sehingga suaramu nanti yang sedikit-sedikit jadi 1 kursi DPR, 2 kursi DPR, nggak hilang gara-gara nggak lolos parliamentary threshold. Lolos, saudara. Bang Max, ada nggak Bang Max? Max, bentar. Max, ada Bung Max. Max, misal Max, ya di Maluku 1 kursi DPR kau dapat, misal. Kalau kita nggak mencapai parliamentary threshold 5,6 juta suara, kan jadi percuma. Tapi karena kita akan dapatkan dengan izin Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, dan kerja keras kita, lolos Jawa Barat 5,6 juta, maka suara 1 kursimu di DPR masuk ke Senayan. Kau perjuangkan Blok Masela. Kau perjuangkan tentang tanah Papua, tanah Maluku. Dahsyat ini partai. Tapi kuncinya, saudara, mari di penghujung waktu ini. Tuntaskan SK kecamatan. Tanggal 20 Januari waktu akhir. Ya, alurnya tadi udah dibuat oleh Bung Ferry. Saya hanya secara ringkas. Malam ini, mulai besok pagi, kirimkan pengurus kecamatan, isi SK kecamatan 3-5 orang, kemudian ada lampirannya foto kopi KTP dan nomor HP. Setelah lengkap, kirim ke Sekretaris Bidang Penggalangan. Sumatera adalah Meilani, Sulawesi adalah Sumi, Jawa Bali adalah Hanifah, Kalimantan adalah Ika Kartika, dan Indonesia Timur Bang Yos atau Yosefa. Kirimkan ke Sekretaris Bidang. Saya minta Sekretaris Bidang mulai besok setiap hari, saya ulangi, mulai besok setiap hari Sekretaris Bidang telepon-teleponan dengan Ketua Exco Provinsi tentang kecamatan. Begitu masuk, kirim ke Bung Sekjen. Jangan ditunda. Nanti ketumpuk-tumpuk. Saya ulangi, setiap hari mulai besok, Sekretaris Bidang proaktif. Dan mulai besok, Ketua Exco Provinsi, sebaliknya, proaktif, kirim ke Sekretaris Bidang. Tinggal 4 hari. Tinggal 4 hari. Ayo, cepatan. Proaktif, dua-duanya. Sekretaris Bidang telepon, Ketua Exco Provinsi juga telepon. Begitu pula Exco Kabupaten Kota. Cepat, 4 hari. Jangan sia-siakan pengorbanan. Kan saya udah bilang. Bung Iqbal yakin nggak tentang lolos parliamentary threshold? Insya Allah dengan izin Tuhan, dengan kehendak Allah. Saya udah jelaskan tadi strategi. 5,6 juta suara sah di Jawa Barat kita akan rebut sebagai syarat parliamentary threshold, sehingga setiap provinsi yang akan mengirim 1, 2, atau 3 calon DPR yang lolos, dia akan bisa datang ke Senayan karena parliamentary threshold-nya udah kita pegang. Bung Iqbal omong kosong. Obon, cara kita memenangkan Obon nomor 1 melebihi tokoh-tokoh nasional sudah Allah kasih untuk meraih kemenangan. Tuhan sudah memberikan contoh. Banyak kemudahan yang kita ambil. Tapi tugas kita bersama, loloskan verifikasi. Loloskan verifikasi. Loloskan verifikasi. Dan tibalah kita di penghujung waktu. Di akhir permainan rezim administrasi ini, yaitu kecamatan. Kecamatan tinggal 4 hari. Exco Provinsi dari memerintahkan Exco Kabupaten Kota mengisi nama-nama 3-5 orang Exco Kecamatan, kirim ke Sekretaris Bidang Penggalangan. Meilani Sumatera, Hanifah Jawa Bali, Ika Kartika Kalimantan, Sumi Sulawesi, dan Bang Yosefat di Indonesia.
Setelah itu tadi alurnya kan akan dikembalikan lagi oleh Sekjen. Kembalikannya nanti oleh Nurjeni yang akan mengirim secara fisik SK-nya. Ayo, bisa dan menang. Bisa dan menang. We are the working class. Ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini memberikan semangat baru lagi. Jangan sia-siakan apa yang bisa kita kerjakan. Kalau mengalami kesulitan, silakan berkomunikasi langsung dengan Bung Sekjen. 20 Januari kita sudah lengkap SK Kecamatan. Bung Sekjen, SK Kecamatan yang sudah ada cepat ditandatangani, kirim. Langsung kirim Bung Sekjen ya. Ya, Presiden. Tanda tangannya, jangan ditunda juga. 4.000 tanda tangan pegel. Anda kan tahu saya nggak pernah stabil tanda tangan. Kalau Anda stabil, kalau saya berbeda-beda tanda tangan, gawat lah itu. Ya, karena saya memang terbiasa menandatangani cek, ya kan. Bung Sekjen menandatangani cek terus. Ya, cek yang harganya 50.000. Jadi, kawan-kawan, terima kasih sekali lagi. Kita tunggu sekretaris bidang. Besok teleponin kecamatan, teleponin exco provinsi, kabupaten kota setiap hari sampai 4 hari. Sebaliknya, ketua exco provinsi, ketua exco kabupaten kota, cepat segera mulai besok tulis 3 nama sampai 5 nama pengurus kecamatan dan lampirannya supaya nggak kerja 2 kali, fotokopi KTP dan nomor HP. Ayo mulai bekerja. Ayo jangan sia-siakan kerjamu yang penuh ketulusan, keikhlasan, kesungguhan, dan insya Allah saudara izin Tuhan menang. Saya udah jelaskan strateginya. Menang. Ya, Jangan lupa ya, terakhir. Kawan-kawan jangan lupa kantor. Kalau yang nggak punya bisa sewa, pakai rumah, disekat. Nanti nyekatnya nanti aja. 1 tahun menjelang verifikasi. Disekatnya sekarang pakai dulu alamat rumah. Kabupaten kota pakai alamat rumah. Dan kecamatan pakai alamat rumah. Terus yang kedua, selain kantor, buka rekening. Yang ketiga, datangi Kes Bangpol. Walaupun belum ada SK Menkumham kita yang insya Allah akhir Januari, datang aja ke Kes Bangpol. Ngomong baik-baik, bisa kok teman-teman yang lain bisa di daerah lain. Ya, saya ulangi, kantor, rekening bank partai, masing-masing tingkatan, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan yang terakhir adalah Kes Bangpol untuk mendapatkan surat pencatatan Kes Bangpol. Ya, yang terakhir dari yang terakhir, insya Allah Bung Sekjen sudah mempersiapkan bersama Bung Wapres Agus. Cuma kita hanya pemantik ya, kita anggaran nggak punya banyak, kita akan kirimkan seluruh daerah, dari mulai kecamatan se-Indonesia, kabupaten se-Indonesia, kota se-Indonesia, provinsi se-Indonesia, nanti ya ada beberapa bendera, ada beberapa stiker ya Bung Sekjen ya, ada beberapa stiker, ada buku saku, dan nanti juga ada profil Partai Buruh. Itu mungkin menjadi bahan dasar untuk dibagikan ke orang-orang terdekat dulu. Untuk bendera dan stiker jangan dipasang di tempat-tempat publik, hilang, percuma, nggak penting. Pasang di rumah pengurus dan rumah simpatisan. Pasang di rumah pengurus dan rumah simpatisan, stiker dan bendera. Bagi kawan-kawan ketua exco provinsi, saya ulangi, bagi kawan-kawan ketua sekretaris exco provinsi, habis ini Anda rapat, tolong mulai menyusun nama-nama bacalek. Bacalek untuk DPRD provinsi dan bacalek untuk DPRD kabupaten kota. Anda harus rapat, nggak boleh arogan. Ya, Anda harus rapat sekali lagi, nggak boleh arogan. Bila mana saya ketahui Anda arogan, saya tidak akan mempertimbangkan usulan saudara. Saya mau nih organisasi partai ini membuka ruang yang seluas-luasnya untuk berdiskusi. Walaupun tetap keputusan itu ada di Komite Eksekutif Pusat. Ya, nanti kita juga rapat, namanya rapat Dewan Presidium. Semua unsur pelanjut Partai Buruh ikut rapat, bukan presiden dan sekjen atau wapres. Ya, kita biasakan rapat. Tolong habis setelah ini berarti Anda rapat ada berapa agenda? Agenda pertama SK kecamatan. Agenda kedua sosiasi propagandais. Setiap kita adalah alat propaganda partai. Setiap kita adalah mesin propaganda partai. Setiap kita adalah mulai hari ini propagandais. Nah, itu nanti kita kasih bendera,
profil partai buruh, profil partai buruh, kemudian juga buku saku. Baru yang ketiga bacalek. Ulangi, SK kecamatan, kemudian propaganda, sosialisasi, dan yang ketiga bacalek. Rapat, exco provinsi rapat, panggil exco kabupaten kota, pakai Zoom. Kita aja bisa pakai Zoom di tingkat nasional, masa Anda nggak bisa? Memang sinyal agak terganggu, ya usahakanlah pada hari-hari yang sinyalnya baik. Siang hari atau malam hari, terserah. Tapi biasanya yang bagus itu sinyal malam hari. Karena banyak orang yang nggak pakai lagi. Kalau siang hari kan banyak orang kerja kantor. Itu kepake, pasti lemot. Ya, saya ulangin 3 rapat di exco provinsi dan exco kabupaten kota. 1 pengurus kecamatan, SK kecamatan. 2 propaganda dan sosialisasi. Alat peraganya akan dikirim dari pusat dalam waktu dekat, mudah-mudahan seminggu ya, Bung Sekjen. Kemudian sampai tingkat kecamatan kita kirim. Kemudian, tapi karena keterbatasan anggaran, kita sebisanya ya mengirimnya. Nanti kawan-kawan hanya pemicu, bikin sendiri setelah itu. Yang ketiga adalah bacalek. Udah mulai nama-nama bacalek untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Silakan tentukan yang terbaik, nanti kita rapatkan sama-sama. Sedangkan di tingkat pusat itu menjadi kewenangan komite eksekutif pusat. Kawan-kawan, sekali lagi terima kasih. Kami tunggu SK kecamatan. Tuhan memberkatimu. Manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti Allah memberikan kemudahan dan kemenangan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan selama ini partai buruh telah selalu diberikan oleh Tuhan yang penuh kasih, yang penuh sayang kepada kita. Sang Hyang Widi telah memberikan kemudahan kepada kita untuk terus berjalan memenuhi target, lolos verifikasi KPU, dan insya Allah lolos daripada parliamentary threshold. Terima kasih. Mohon maaf apabila kata-kata tidak berkenan. Kebenaran yang datang dari Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan datang dari saya pribadi. Mohon maafkanlah saya.